Oke, eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai limit dan turunan fungsi. Nah, turunan fungsi ini di dalam matematika adalah pengukuran seberapa cepat suatu fungsi berubah pada suatu titik tertentu. Jadi, turunan ini merupakan salah satu materi dari kalkulus ya. Kalkulus itu nanti kita akan banyak membahas mengenai kalkulus di matematika 2 ya. Nah, di matematika 1 ini kita akan membahas kalkulus yaitu turunan dan integral. Cuman tidak akan terlalu dalam ya. Nanti kita akan mendalami materi ini itu di matematika 2. Oke, nah turunan. Jadi nanti ada dua subbab ya. Yang pertama turunan, yang kedua integral. Mungkin untuk integral kita akan membahasnya itu di dua pertemuan yang akan datang. Nah, kita akan mulai dulu dengan turunan fungsi ya, turunan fungsi. Jadi turunan di dalam matematika itu adalah pengukuran seberapa cepat ya, pengukuran seberapa cepat suatu fungsi itu berubah pada suatu titik tertentu. Ya, jadi secara geometri turunan ini itu dapat diwakilkan, dapat digambarkan dalam bentuk gradien garis singgung kurva pada titik tersebut. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai apa itu gradien. Gradien adalah kemiringan, kemiringan garis dari suatu fungsi linier. Itu adalah gradien. Jadi kalau kita mendengar kata gradien itu artinya adalah kemiringan ya, kemiringan suatu garis miring, garis lurus. Nah, secara geometri turunan itu dapat diwakili, dapat ditunjukkan dalam eh, dapat diwakili dengan gradien garis singgung pada kurva tersebut di titik tersebut, di titik tertentu. Nah, penerapan turunan, kenapa kita perlu belajar turunan? Karena turunan ini banyak diaplikasikan di berbagai bidang, terutama di bidang teknik ya. Ini banyak sekali digunakan turunan ini. Jadi ini merupakan suatu fondasi. Kita lihat pertama di fisika tentu saja turunan ini digunakan untuk menentukan kecepatan, percepatan, dan gaya ya, di dalam fisika itu. Kalau di bidang ekonomi, turunan ini di turunan ini eh, diterapkan ya, digunakan untuk menganalisis perubahan biaya, keuntungan, dan permintaan. Kemudian di bidang optimasi, ini turunan ini dipakai untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi ya, dari suatu fungsi ya, itu seperti itu. Oke, itu. Jadi itu beberapa contoh penerapan dari turunan ya. Nah, sekarang mari kita lihat sebuah kurva dari fungsi berikut ya. Dari fungsi ini di sini kita memiliki suatu kurva. Kurva yang dihasilkan oleh suatu fungsi. Ya, di sini fungsinya misalkan fx ya. Ini fungsinya tidak kita ketahui tapi di sini kita diberikan bentuk gambaran kurvanya. Nah, eh, si kurva ini kan dia dibentuk oleh fungsi ya. Y sama dengan fx. Fungsi Y, ya fungsi X ya. Nilai Y itu dipengaruhi oleh nilai X gitu lah. Seperti itu. Nah, kemiringan suatu fungsi di suatu titik ya, itu dapat dicari dengan menggunakan rumus ini.
Nah, ini materi yang kemarin ya. Ini adalah rumus untuk menentukan kemiringan dari suatu garis. Garis lurus ya, garis lurus. Nah, di sini karena kurvanya itu dia berbentuk melengkung ya. Jadi meskipun kurva ini berbentuk melengkung, kita bisa melakukan pendekatan dengan mengambil dua titik dari kurva ini, kemudian kita gunakan rumus gradien untuk mencari kemiringannya. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita cermati di sini, untuk menentukan kemiringan, kita membutuhkan dua titik ya. Kita membutuhkan dua titik, yaitu titik 1 dan titik 2. Titik 1 itu ditentukan oleh koordinat X1 dan Y1, sedangkan titik 2 ditentukan oleh X2 dan Y2. Nah, seperti ini ya. Ini X1, misalkan dia contohnya di sini gitu ya. Misalkan contohnya di sini gitu. Contohnya di sini X1, maka Y1-nya di sini ya. Sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian X2 ya, X2 misalkan ya, ini kita ambil contoh X2 tuh dia letaknya di sini, maka dia itu akan memiliki nilai Y2-nya itu dia di sini gitu ya. Sesuai dengan fungsinya. Jadi titik perpotongan antara X2 dan Y2 dia akan memotong di fungsi ini, titik ini gitu ya. Ini adalah X1, ini titik 1, ini titik 2 ya. Ini adalah cara kita untuk menentukan kemiringan ya. Jadi untuk menentukan kemiringan dari suatu kurva ya, kita harus mengambil dua titik, minimal dua titik ya. Nah, di sini saya berikan titik 1 yang didefinisikan oleh X1 dan Y1, dan titik 2 yang didefinisikan oleh X2 dan Y2 ya. Nah, kemudian dari sini eh, kita lakukan perhitungan ya, Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1, itu tidak lain ya, tidak lain dan tidak bukan merupakan nilai dari selisih dari Y dan selisih dari X ya, seperti itu. Kemudian dibagi ya. Nah, maka kita bisa menentukan garis kemiringannya, kemiringan dari titik 1 dan titik 2. Jadi titik 1 dan titik 2 ini kalau kita tarik garis akan membentuk suatu garis lurus miring ya, yang dihubungkan oleh titik 1 dan titik 2. Ya, ini adalah kemiringan dari titik 1 dan titik 2. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, kok kenapa tidak pas dengan bentuk kurvanya? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal bahwa ini merupakan pendekatan ya. Jadi si kurva yang bentuknya melengkung ini kita bisa cari kemiringannya berapa dengan melakukan pendekatan. Jadi kita ambil dua titik di sepanjang kurva ini, titik 1 dan titik 2 ya. Ini saya ambil contohnya titik 1 dan titik 2 di sini ya, posisinya. Kemudian dari sini kita tarik garis. Nah, itulah kemiringannya. Kemiringan di titik 1 dan titik 2 tuh ya, seperti itu. Memang ini tidak pas ya, karena kita mengambil jangkauan yang sangat jauh. X1-nya di sini, X2-nya di sini. Ini jangkauannya sangat jauh. Jadi ini tuh dianggap rata-ratanya gitu ya, dianggap garis besarnya. Kemiringan garis itu adalah garis besarnya. Garis besar kemiringan dari kurva yang warna merah ini. Ya, seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan kemiringannya dengan memasukkan nilai-nilai koordinat X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, sekarang eh, apa yang terjadi ya? Sekarang kita bayangkan ini, kalau si ini kan jaraknya agak jauh ya. Ini sangat jauh nih jaraknya ya. X1 dan X2-nya sangat jauh nih. Kalau X2-nya kalau X2-nya kita geser, kita dekati X1 ya, X2-nya kita geser ke kiri supaya mendekati X1 ya.
kita dekati gitu ya, kita dekati si X1-nya, X2-nya, maka apa yang terjadi? Misalkan kita ambil contoh di sini gitu ya, X2-nya kita geser dari sini ke sini, gitu ya, seperti itu. Maka berarti ini titik satunya di sini, titik duanya berubah. Yang tadinya titik duanya di sini, dia berubah jadi sini kan, titik duanya. Karena dia X2-nya kita geser ke kiri gitu ya. Kalau kita digeser ke sini, X2-nya, maka Y2-nya juga bakal bergeser ke bawah ya. Ini dia bergeser ke kiri, Y-nya dia bergeser ke bawah. Maka dia titik titik duanya berubah, yang tadinya di atas jadi di bawah gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita tarik garis ya, kita tarik garis yang baru ya, seperti ini. Maka kita akan mendapatkan kemiringan yang baru. Kemiringan yang berbeda dengan kemiringan yang tadi, yang di awal. Seperti itu ya. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai kemiringannya. Nah, ini kalau kita lihat, kita perhatikan, garis kemiringan yang warna hijau ini, garis kemiringan X1 dan X aksen 2 gitu ya, ini dia lebih akurat ya, dia lebih mirip dibandingkan dengan garis yang warna biru tadi gitu ya. Untuk rentang nilai yang sama gitu ya. Ini hampir-hampir mirip lah ya kemiringannya itu. Hampir berdempet dengan yang kurvanya warna merah gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi itu ya. Jadi dia akan menghasilkan kemiringan yang berbeda gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang terjadi jika si garis X2 ini kita geser lagi ke mendekati X1. Kita perkecil lagi dia nilai rentang ini tuh. Selisih selisih X2 kurang X1-nya gitu kita kita perkecil lagi. Artinya diperkecil itu artinya ini tuh jaraknya kita perdekat lagi gitu ya. Kita perkecil lagi, jaraknya kita dekatin lagi ke X1. Maka apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika nilai X2 mendekati X1 ya. Jadi ininya kita dekati lagi gitu ya. Kita geser lagi tapi hampir nyaris berdempetan ya, hampir. Jadi si X1 dengan X2 tuh hampir berdempetan sekali gitu ya, hampir berdempetan sekali. Artinya nyaris selisihnya itu mendekati nol ya. Jadi kan kalau si X2 dan X1 itu nilainya hampir berdempetan ya. Kalau X1 X2 itu nilainya posisinya itu hampir berdempetan, artinya X1 dan X2 itu nilainya hampir sama. Ya, betul kan? Ini kalau posisinya kita dempetin ke sini gitu ya. X2-nya kita kita dempet, kita geser ke kiri, kita dempetkan di X1, maka nilainya kan hampir sama ya. X1 dan X2 hampir sama. Nah, sekarang kalau nilainya hampir sama, apa yang terjadi? Artinya kalau dikurangi, diselisihkan nilainya mendekati nol gitu ya. Mendekati nol kan? Hampir mendekati nol. Misalkan contohnya ini X1 tuh nilainya 5, maka X2 itu nilainya 5,1 gitu ya. Berarti 5,1 dikurang 5 ya 0,1 gitu ya. Semakin berdempet, semakin mendekati 0 gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau dia kondisinya dia di nilai ini tuh digeser mendekati nilai X1. Maka secara matematika, notasi ini ya, M kemiringan adalah delta Y dibagi delta X ini akan dapat kita ubah ke dalam ini ya, bentuknya itu. Ini adalah suatu kondisi di mana kita akan menghitung selisih dari nilai Y dibagi dengan selisih nilai X, tapi nilai X-nya dengan catatan, dengan kondisi nilainya mendekati 0. Artinya nilai X-nya itu hampir sama. Nah, ini namanya adalah limit. Ya, ini namanya adalah limit. Ini namanya limit. Artinya di sini kita akan menentukan nilai kemiringan dari fungsi Y ya, yang mana merupakan variabel bebas, memiliki variabel bebas X. Ya. Delta Y dibagi dengan delta X, tapi dengan syarat delta X ini mendekati 0. Ini adalah limit. Nah, itulah
kita akan menentukan ya, akan mencari nilainya berapa kemiringannya itu. Nah, gitu. Itu adalah limit ya. Jadi diawali dengan limit. Turunan ini adalah kita itu mencari limit sebetulnya, mencari kemiringan dari suatu nilai dibagi dengan nilai variabel bebasnya yang mendekati nol. Nah, itu adalah nanti namanya turunan. Oke ya, sekarang kita coba akan hitung ya. Sekarang kita coba akan hitung. Nilai kemiringan di titik X1 itu dapat dicari. Nah, disinilah muncul ya turunan. Bahwa nilai X ke bawah kemiringan, ya kemiringan itu yang tadi yang ini kan, M ini kemiringan gradien ya. Bahwa nilai ini itu dapat dicari ya dengan menurunkan fungsi tersebut terhadap variabel bebasnya. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Kita ingin mencari kemiringan ini, yaitu ini, di mana delta X itu mendekati 0, dengan kondisi ya, delta X mendekati 0. Nah, maka nilai ini itu tidak lain merupakan turunan dari fungsi Y ini ya, terhadap X. Seperti itu. Maka kemiringan ini nilainya akan sama dengan turunan dari fungsi Y ini. Secara matematis, turunan itu dapat ditulis seperti ini. dy dx ya, seperti itu. Jadi ini dy dx itu dari mana? Dari sini ya, perubahannya itu. Dari delta, dari perubahan Y dengan perubahan X. Jadi diferensial Y, diferensial X. Ini perubahan ya, notasi ya. Perubahan simu dari sini ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan turunan itu? Nah, ada rumusnya untuk menentukan turunan itu. Itu kalau fungsinya itu bentuknya adalah polinomial ya. Polinomial itu contohnya x kuadrat plus 2x gitu ya, atau t kuadrat gitu ya. Itu adalah bentuk fungsi polinomial. Kalau bentuknya fungsinya polinomial, maka rumusnya adalah ini. Kalau kita punya sebuah fungsi ya, polinomial, ini y sama dengan a dikali x pangkat n. Jadi ciri-cirinya polinomial tuh si fungsinya itu dia variabel bebasnya itu dia memiliki pangkat ya. Kalau misalkan x ya x pangkat berapa? Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 misal ya. Kalau misalkan variabel bebasnya t, berarti ini t pangkat berapa itu ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan fungsinya itu adalah bentuknya seperti ini, y sama dengan a kali x kali pangkat n, di mana a itu adalah suatu koefisien, suatu nilai gitu ya. Sedangkan n adalah pangkatnya. Maka kalau kita turunkan, ya, kita diferensialkan gitu ya, kita turunkan, kita limitkan, maka dia ini akan memiliki rumusnya itu adalah ini, memiliki bentuk seperti ini. Y, Y, Y turunan dari Y ya sama dengan A dikalikan dengan N dikalikan X ya, kemudian X-nya itu adalah pangkat N min 1. Ini turunan ya. Gitu. Jadi dengan rumus ini berlaku dengan syarat bentuk fungsinya adalah ini. Y sama dengan A kali X pangkat N. Ya, jadi kita lihat sini pangkatnya ya. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah pangkatnya. Ini variabelnya apa nih? Variabel bebasnya apa? X gitu ya. Kemudian kalian lihat si X ini dia memiliki pangkat berapa gitu ya. Kemudian si pangkatnya ini kita kalikan ke koefisiennya. Setelah pangkatnya kita kalikan ke koefisiennya, kemudian si pangkatnya dikurangi 1. Itu namanya turunan ya. Seperti itu. Jadi pangkatnya dikurangi 1, berkurang 1 pangkatnya. Tapi sebelum dikurangi itu dikalikan dulu ke bawah gitu ya. Dikalikan dulu ke koefisiennya, ke angka depannya. Itu adalah rumus turunan. Ya.
Secara matematis bentuknya seperti ini ya, dy dx. dy itu adalah diferensial dari y. dx adalah diferensial dari x. Nah, diferensial itu adalah perubahan untuk rentang yang sangat kecil. Nah, ini tadi kan kita sebelumnya kan kita sudah melihat ya bahwa diferensial ini awal mulanya itu dari selisih nilai terkecil ya. Perubahan untuk rentang yang sangat kecil. Jadi diferensial itu dari ini, dari delta, dari simbol delta ini untuk rentang variabel bebas yang sangat kecil. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi rumus dasarnya ini ya. Ini rumus dasarnya ini nih. Ini yang harus dikuasai. Ini yang harus Anda kuasai ya. Ini rumus ini dengan catatan ini berlaku untuk fungsi yang bentuknya polinomial ya. Polinomial itu x kuadrat ya, t kuadrat gitu. Jadi variabel bebasnya itu dia memiliki pangkat berpangkat gitu ya, si variabel bebasnya itu. Nanti kita akan lihat rumus turunan untuk fungsi trigonometri itu ya, fungsi transenden itu beda lagi itu rumusnya. Kalau itu dia harus dihafal rumusnya. Kalau ini ini khusus polinomial untuk fungsi polinomial. Nah, contoh ya, oke ini contohnya nih kita lihat. Diketahui ya sebuah fungsi. Nah, ini fungsi y sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 1 ya. Ini adalah fungsi polinomial. Ini adalah salah satu bentuk fungsi polinomial. Ya, kenapa kita menyebut ini polinomial? Karena fungsi ini dia memiliki variabel bebas x, ya, dan si variabel bebasnya ini memiliki pangkat. Ya, ingat memiliki pangkat dan di sini nggak ada lagi ya, nggak ada lagi fungsi ya. Ini ada 3x kuadrat. Ya, artinya x-nya ini dia variabel bebas, variabel bebas. Dia memiliki pangkat 2, ini pangkat 1 tuh ya. Ini merupakan bentuk fungsi polinomial. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan turunannya apa? Gitu ya, ini. Y aksen. Artinya ini Anda harus cari bentuk turunan dari fungsi ini. Apa fungsi apa turunannya? Gitu ya. Apa Nah, jadi ini pertanyaan di sini ada dua ya pertanyaan itu. Yang pertama itu adalah kalian harus cari bentuk fungsi turunannya, dan yang kedua adalah nilainya, nilai dari turunan dari fungsi ini. Kalau nilainya 1x-nya itu, gitu ya. Nah, kita lihat di sini fungsinya. Kita gunakan rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi itu apa rumusnya? Yaitu kalau fungsi y itu diturunkan, maka maka pangkatnya jadi koefisiennya dikalikan pangkatnya, kemudian si pangkatnya kemudian dikurangi 1 gitu ya. Nah, rumus ini kita terapkan pada fungsi ini, gitu kan. Nah, di sini kita lihat nih, ini kan dia masing-masing ya, setiap bagian per bagian kita terapkan. Ini ada bagian ini, dan bagian ini. Jadi ini tuh seolah-olah bagian-bagian yang terpisah gitu ya, yang digabungkan, dihubungkan oleh penjumlahan. Nah, kita terapkan untuk setiap bagian ini dengan rumus ini. Nah, pertama kita lihat satu persatu nih. Ini kan 3x kuadrat ya. Variabel bebasnya apa nih? X kan. Si X ini pangkatnya berapa? 2. Oke, gitu ya. 2 kan. Koefisiennya berapa? 3.
Berarti kalau kita turunkan, ini akan berubah menjadi 3 dikali 2. Ya, 2-nya dari mana? Dari pangkat ya. Kemudian X. Nah, si pangkatnya ini berubah. Yang tadinya 2 dikurangi 1. Gitu ya. Begitupun sama dengan bagian yang berikutnya ya. Plus. Nah, kita lihat bagian ini. Koefisiennya 2. Pangkatnya kan ini 1 ya. Cuman nggak kelihatan, tapi ini 1. Jadi dikebawahkan, dikalikan dengan koefisien. 2 kali 1, kemudian si X-nya ini pangkatnya 1 dikurang 1. Oke, itu ya. Kemudian kita lakukan hal sama dengan 1. Nah, ini plus 1. 1 ini dia pangkatnya berapa nih? Dia ada X nggak di sini, di dalam ini? Nggak ada X ya. Kalau nggak ada X, berarti X itu pangkat 0. Itu otomatis ya. Jadi itu harus tahu ya. Jadi kan X pangkat 0 kan berapa nilainya? X pangkat 0 kan nilainya 1 ya. Di sini dia di bagian ini dia nggak ada X, artinya kita inisiatif X itu berarti pangkatnya pangkat 0. Oke, berarti ini 0, berarti 1 dikalikan 0, 1 dikalikan 0, dikalikan dengan X, 0, ya, dikurangi 1 ya, 0 dikurangi 1. Nah, maka inilah, maka kalau kita hitung, ya, kita operasikan, maka turunannya itu adalah 3 kali 2 sama dengan 6, X 2 kurang 1 adalah 1, maka ini plus 2 kali 1, 2 kali X 1 kurang 1, 0 ya. Berarti ini 2 kali X pangkat 0. Kemudian ini ditambah dengan 1 kurang kali 0, dikali 0, ya udah semuanya 0 ya. Nah, maka hasil turunannya adalah ini. 6X plus 2. Ya, X pangkat 0 kan 1 ya. Udah, maka ini adalah hasil turunannya. Ini adalah hasil turunannya. Gitu ya, itu cara menurunkan. Nah, kita ini adalah jawaban untuk jawaban pertama ya. Jawaban nomor 1. Inilah bentuk turunannya. Jadi kalau fungsi ini kita turunkan, maka bentuknya seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya. Maka Y aksen untuk nilai 1 itu berapa nilainya? Berarti kita masukkan nilainya ya. 1. Sini. 6 dikali 1. Ya. Seperti itu. Berarti 6 dikali 1 plus 2. Ya. Kita masukkan nilainya 1. X-nya 1. Maka nilainya adalah 8. Maka Y aksen adalah nilainya 8. Ya. Itu adalah cara menurunkan. Ya, cara menurunkan. Menurunkan fungsi polinomial ya. Seperti itu. Dengan menggunakan rumus turunan. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, kita nanti tutup dulu ya ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita istirahat dulu ya. 5 menit. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, jadi ini silakan dicatat dulu lah ya. Dicatat dulu. Nanti kita lihat. Jadi nanti kita akan lanjutkan. Ini kita lanjutkan mengerjakan fungsi ini ya. Kita lanjutkan mengerjakan fungsi ini. Nanti kita akan gunakan cara yang manual tanpa menggunakan turunan gimana? Hasilnya sama tidak dengan 8 nanti. Kita buktikan nanti ya. Oke, kita tutup dulu ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi ini adalah rumus dasar untuk menentukan turunan dari suatu fungsi polinomial. Ya, fungsi polinomial.
Fungsi polinomial adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya itu dia memiliki pangkat, ya, yang memiliki pangkat. Itu fungsi polinomial. Nah, tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa turunan dari suatu fungsi itu menunjukkan kemiringan dari kurva, ya. Jadi, turunan itu merupakan kemiringan. Turunan itu merupakan nilai kemiringan dari suatu fungsi. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan turunan, ya. Ya, ini turunannya, ya. Ini y aksen sama dengan dy dx, ya. dy itu merupakan diferensial y. Diferensial adalah turunan, eh, diferensial adalah selisih, ya, untuk rentang yang sangat kecil. Itu namanya diferensial. Kalau dx berarti dia diferensial x, rentang selisih terkecil, ya, untuk nilai x. Nah, ini rumusnya, ya. Jadi pertama tuh yang pertama kita lihat itu adalah ini fungsinya apa, variabel bebasnya apa. Kemudian setelah itu Anda lihat pangkatnya berapa, kemudian si pangkat itu dikalikan dengan koefisiennya. Koefisien adalah nilai depannya, nilai depan dari variabel bebasnya, gitu ya, koefisiennya itu. Kemudian si pangkatnya dikurangi 1. Gitu ya. Ini adalah hasil turunannya. Nah, ini tadi contoh, ya, yang sudah kita kerjakan tadi, ya. Contohnya, kita punya fungsinya bentuknya seperti ini. Ini merupakan fungsi polinomial. Pangkatnya itu si variabel bebasnya itu dia memiliki pangkat. Ini x kuadrat, ini x, gitu ya. Ini dia meskipun tidak ada x, tapi dia x-nya pangkat 0, ya, nilainya itu. Nah, kemudian kita cari turunannya berapa. Em, Bagaimanakah bentuk turunan dari fungsi ini? Nah, maka turunan ini adalah kita turunkan satu bagian, bagian per bagian kita turunkan. Maka ini pangkatnya pangkat 2, 2 dikalikan 3, jadi 6x, gitu ya. Plus 2, pangkat 1, berarti 1 kali 2, sama dengan 2. Kemudian x-nya itu adalah 1 dikurang 1, sama dengan 0, ya. Berarti ini x pangkat 0. X pangkat 0 nilainya adalah 1, ya. Makanya ini ada 2, 1. Kemudian ini 1 x ini pangkatnya 0, ya. 0 dikalikan 1, ya 0. 0 dikalikan dengan x, ya 0. Semuanya 0 ini. Jadi ini hilang, ya. Yang ini hilang. Nah, maka ini adalah hasil turunan dari fungsi ini. Nih. Setelah kita mendapatkan bentuk fungsinya, kemudian kita masukkan nilainya. Ya, ini yang dicarikan. Kita jawab pertanyaan yang kedua, ya. Nilai dari turunan dari y ini, kalau nilai x-nya 1, kita masukkan 1 ke hasil turunan ini, maka ini 6 kali 1 plus 2, maka nilainya adalah 8. Ini adalah hasil turunan, ya. Hasil dari rumus dengan menggunakan rumus turunan. Nah, sekarang kita akan coba menghitung nilai ini, ya. Menghitung nilai ini dengan menggunakan cara manual. Jadi kita akan coba menghitung nilai y aksen untuk nilai ini, nilai x-nya 1, tapi dengan menggunakan manual, ya. Kita tidak akan menggunakan turunan. Apakah akan menghasilkan nilai yang sama atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kita akan mencoba untuk menghitung secara manual untuk membuktikan kebenaran dari rumus turunan nih. Oke, ya, sekarang kita lihat. Loh, udah ada, ya. Ini udah ada pembuktiannya di sini.
Nah, oke ya, kita lihat ini dari atas ya ke bawah, kita lihat dari atas dulu. Di sini ini fungsinya yang tadi kita kerjakan ya. Y sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, tadi kita ingin membuktikan nilai turunan dari ini ketika x-nya 1, dia itu harus menghasilkan nilai 8 ya, y-nya tadi itu ya. Kita buktikan sekarang. Kita kasih nilai x1-nya adalah 1. Ingat ya, turunan itu adalah garis miring. Turunan adalah kemiringan, kemiringan dari suatu garis. Ya, turunan adalah nilai kemiringan dari suatu garis. Nah, untuk menentukan suatu garis, kita membutuhkan apa? 2 titik ya. Kalau misalkan Anda perhatikan tadi di awal, di video sebelumnya, untuk mengetahui kemiringan, kita memerlukan 2 titik koordinat, yaitu x1, y1, dan x2, y2. Nah, sekarang kita ambil x1-nya kita berikan nilainya 1, karena kita ingin mencari nilai x-nya 1 ya, kemiringan kemiringan atau nilai turunan untuk x-nya sama dengan 1. Berarti kita harus kasih di sini nilainya 1. Ketika x1-nya 1, kita masukkan ke fungsi, maka nilai y-nya sama dengan 6. Ya kan? Tinggal kita masukkan ya. 3 dikali 1 kuadrat ya. 1 kali 1 ya 1, 1 kali 3 ya 3, 3. Plus 2 kali 1, 2. Ya, ini kalau dihitung ya. Kalau kita hitung, kan jadi 3 dikali 1 kuadrat ditambah dengan 2 kali 1 gitu ya, tambah 1. Ya, ketika nilainya x-nya 1 ya, maka nilainya adalah 3 dikalikan tambah 2, 3 tambah 2 tambah 1, maka hasilnya adalah 6. Kita tulis di sini 6 ya. Nah, sekarang kita kan ingin mengetahui kemiringan ya, kemiringan untuk rentang yang sangat kecil. Jadi kemiringan adalah selisih dari y dibagi dengan selisih dari x. Tapi dengan catatan apa tadi turunan tuh? X delta x itu adalah mendekati 0 ya. Nah, kalau kita mendekati 0 berarti kita mengambil nilai, berarti x2-nya, kalau x1-nya 1 berarti x2-nya dia harus diberikan 1, nah ini saya ambil contoh 1,0000001 ya, supaya kita pengen tahu kan berapa sih nilai kemiringannya untuk selisih nilai x-nya mendekati 0. Nah, di sini saya ambil contoh nilai x2-nya adalah 1,0000001. Jadi selisihnya 0,01 nih, 0,0001 nih. Gitu ya, supaya memenuhi syarat ini. Nah, kita masukkan nilai x2-nya. X2-nya kalau x2-nya nilainya 1,0000001, maka y2-nya adalah kita masukkan ini ke fungsi. Kita kuadratkan kali 3, kemudian dikalikan 2 gitu ya, tambah 1. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata nilai Y-nya itu ya adalah Y2 adalah 6,00000080003. Itu ya. Ini saya hitungnya pakai kalkulator ya. Seperti itu. Saya di sini hanya ingin membuktikan rumus turunan itu ya. Apakah betul atau tidak rumus turunan itu? Kita hitung secara manual di sini. Oke ya. Setelah kita mengetahui pasangan nilai X dan Y-nya gitu ya, X1, Y1-nya, X2, Y2-nya. Nah, maka langkah terakhir kita masukkan ke sini. Ya, kita hitung kemiringannya berapa, M-nya berapa. Selisih Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Berarti ininya Y2-nya 6,0008003 gitu ya. Dikurangi dengan 6 sama dengan 0,0008003. Nah, dibagi dengan selisih dari X-nya gitu ya. X-nya selisihnya adalah 0,0001.
Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita bagi nih hasilnya, nilainya adalah akan sama dengan 8. Nah, maka hasilnya sama kan dengan yang tadi ya. Nah, dari sinilah terbukti rumus turunan itu yang tadi kita ya, rumus turunan itu. Oke, bahwa hasil dengan menggunakan rumus turunan nilainya akan menghasilkan nilai yang sama dengan kalau kita menghitung secara manual ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk selanjutnya kita tidak perlu menggunakan cara yang manual, kita gunakan ini rumus turunan untuk menentukan kemiringan dari suatu fungsi ya atau nilai turunannya ya, turunannya. Nah, ini akan banyak digunakan ya. Di bidang teknik ini banyak digunakan. Jadi harus dikuasai ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, nah kita lanjutkan ya. Misalkan, nah ini rumusnya yang tadi ya, ini rumus yang tadi gitu ya, ini rumus yang tadi. Nah sekarang, nah ini adalah rumus eh, kalau dia bentuknya suatu fungsi, gitu ya. Jika variabel x itu nah ini, jika variabel x-nya itu berada di dalam fungsi u, maka berlaku turunan berantai, ya, turunan berantai. Nah ini adalah rumus untuk turunan berantai. Rumus ini tuh apa dipakai kalau bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau tadi bedanya apa dengan yang tadi? Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau yang tadi itu kan dia A kali X pangkat N. Nah, kalau ini dia bentuknya kayak gini. A dikalikan U pangkat N. Di mana U itu adalah suatu fungsi. Jadi ini tuh kayak mirip fungsi di dalam fungsi gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya itu sama aja kayak ini sebenarnya. Cuma bedanya ini tuh X. Oh, ini simbolnya U. Jadi perbedaannya itu. Ini X, ini U. Ini mah langsung variabel bebas ini. Variabel bebasnya X langsung ini. Tapi kalau ini mah dia variabelnya U. Si X-nya di mana? Si X-nya itu di dalam U gitu ya. Jadi si U ini tuh dia ada di dalam si X tuh ada di dalam U gitu ya. Jadi dia tuh terbungkus di dalam U gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka turunannya berantai yang digunakan. Nah, lihat nih perbedaannya dengan yang tadi ya. Kalau ini makan dia A dikalikan N dikalikan X pangkat N min 1. Nah, kalau ini lihat sama ya. A sama A. N sama juga N dikalikan N ya. A dikalikan N. Nah, A dikalikan N. Ini juga sama, A dikalikan N. Nah, ini juga sama. Ini perbedaannya di sini. Ini mah X, pangkat N min 1. Ini mah U, pangkat N min 1. Nah, di sini perbedaannya. Oh, ini mah kan udah selesai aja kan, beres ya. Kalau ini mah enggak, ada kelanjutannya. Setelah ini tuh, dia dikalikan dengan U aksen. Turunan U terhadap X. Ini turunkan lagi ini di sini. Hasil turunannya dikalikan dengan hasil turunan ini. Gitu ya. Nah, ini adalah rumus turunan untuk fungsi yang berada di dalam fungsi U. Nah, ini ya, fungsi. Jadi variabel X-nya itu dia ada di dalam fungsi U. Jadi si X tuh dia ada di dalam lagi gitu ya. Di dalam bungkusnya lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, oke ya, sekarang kita lihat contoh. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Nah, ini turunannya. Kalau nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Nah, ini
nomor 1 dengan nomor 2 itu sama caranya dengan yang tadi ya. Jadi ini silahkan dikerjakan di rumah ya. Silahkan dikerjakan di rumah sebagai latihan gitu ya. Jadi ini caranya sama kayak tadi kan. Ini kalau misal, oke lah saya kasih contoh lah ya. Ini itu pakai rumus yang tadi itu yang mana? Yang ini ya. Yang Y aksen sama dengan A kali N kali X pangkat N min 1 gitu ya. Ini rumus untuk nomor 1 dan nomor 2. Gitu ya. Jadi kita kita terapkan rumus ini, kita gunakan rumus ini, kita kerjakan untuk bagian per bagian. Ini digunakan rumus itu, bagian ini dikerjakan, ini diturunkan, gitu ya. Ini diturunkan, turunkan, turunkan. Gitu ya, kita gunakan rumus ini. Ini juga sama ya, nomor 2 juga sama seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3, 4, dan 5, untuk nomor 2, 3, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, ini dia harus menggunakan rumus turunan berantai ini. Ya. Kenapa? Karena ini kan kita lihat yang ini ya. Kita lihat yang contoh nomor 3 ini. Nomor 3 ini kan dia fungsinya fungsi apa nih? Fungsi X ya. Tapi si X ini itu kan dia ada di dalam fungsi yang lain kan. Dia itu terbungkus oleh pangkat 2 gitu ya, kayak gitu. Jadi yang nomor 3 itu sama aja kayak begini. Kalau kita tulisan tuh kayak gini, Y sama dengan U pangkat 2 sebetulnya gitu ya. Di mana U itu kalau kita bedah lagi, kalau kita pecah lagi U itu sama dengan apa? X kuadrat min 3X plus 1. Jadi dia tuh sepaket tapi di dalam pangkat 2 di dalam kuadrat gitu ya. Jadi itu seolah-olah kayak fungsi tapi di dalam fungsi gitu kan. Fungsi di dalam fungsi. Jadi si X ini ada di dalam pangkat 2 gitu kan. Jadi dia ada dibungkusnya jadi kayak dia tuh dibungkus lagi gitu ya. Dibungkus lagi sepaket tuh dibungkus oleh fungsi, oleh kuadrat gitu. Nah, untuk mengerjakan yang nomor 3, 4, 5 itu harus gunakan rumus yang tadi turunan berantai ya. A kali N kali U N min 1 dikalikan dengan turunan dari ini. Kalikan U aksen. Oke ya. Oke, saya kasih contoh lah ya. Kita bahas untuk yang nomor 3 ya. Untuk yang nomor 3. Nah, jadi di sini kan kita ini ya, X kuadrat ya. Nomor 3 itu kan Y-nya itu adalah apa? Bentar ya. Nomor 3-nya itu kan gini ya. Ini kalau kita bahas kan sama Y eh, X kuadrat min 3X plus 1. Nah, ini kan sepaket ya. Dia tuh ada di dalam kuadrat gitu ya. Nah, berarti kita turunkan. Ini kan ini koefisiennya berapa? 1 ya. Berarti ini kalau kita turunkan jadi 1 dikalikan pangkatnya kali 2. Kemudian dikalikan dengan fungsinya itu adalah X. U-nya ya ini tuh. Ya X plus 1 gitu ya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. 2 kurang 1 gitu ya. Nah, kemudian dikali hasil dari turunan ini saja, di dalamnya aja. Ini kalau diturunkan jadi apa? 2X min 3. Ya.
1 diturunkan, ini turunkan jadi 2x, ini turunkan jadi min 3, ini turunkan jadi 0. Jadi kayak gini. Nah, inilah hasil turunannya. Gitu ya. Nah, ini silahkan disederhanakan lagi ya. 2 kurang 1 berarti 1 pangkatnya ya. Udah. Nah, inilah hasil turunannya. Gitu. Ya, untuk yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu gunakan cara turunan berantai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, kita absen lagi ya. Roni Rudianto ada? Oh, itu kenapa 1 kali 2 jadi 3, Pak? Hmm? Iya, Oh, Pak. oh iya ya, ini salah ya. Ini salah. Itu harusnya jadi 2 ya. 1 Ya, dikalikan Pak. 2 jadi 2 ya. Salah ini. Bagus ya, bagus. Nah, ini berikutnya materinya ini ya. Ini adalah rumus turunan untuk trigonometri ya. Nah, jadi kalau trigonometri mah ini langsung dihafal. Sinus kalau diturunkan jadi kosinus. Cos diturunkan jadi negatif sin ya. Tan diturunkan jadi secant kuadrat x ya. Kalau ini ada fungsi yang tidak bisa diturunkan ini. Itu ini. Ini nggak diturunkan. Jadi ini maksudnya nggak diturunkan. Jadi bentuknya tidak berubah ketika diturunkan.